Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 52. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar ini, bawahannya, termasuk Bai Feng sendiri, sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa keinginan pertama Tan Yun bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Raja Dewa Bai Cheng berjanji tanpa pelit, "Oke, tidak apa-apa. Ayo." Tan Yun berpikir dan berkata, "Keinginan keduaku adalah memiliki sebuah rumah besar di kota tentara Qingtian." "Tidak masalah. Komandan Ben setuju," kata Raja Dewa Bai Cheng. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, "Keinginan ketiga adalah membiarkan istri, tunangan, saudara laki-laki, dan teman dekatnya tidak lagi bergabung dengan tentara. Bawahannya akan melakukan yang terbaik untuk pergi ke medan perang untuk membunuh iblis asing di masa depan." Mendengar pidato itu, Raja Dewa Boceng berpikir dan berkata, "Oke, tidak masalah. Terima kasih untuk komandan." Tan Yun bersyukur, dan berkata, "Bawahan mendengar bahwa suatu hari di luar pagoda bintang 9, dalam 230 tahun. Keinginan keempat bawahan saya harap Anda dapat menyetujui bawahan dan istri mereka, tunangan, dan teman dekat untuk memasuki kultivasi." "Tidak masalah, ini masalah kecil, dan komandan saya setuju." Raja Dewa Boceng berkata, "Tapi aku ingin memberitahumu satu hal sebelumnya. Keluarga dan teman dekat Anda tidak dapat bergabung dengan tentara, tetapi bagaimanapun juga, mereka tinggal di kota Qingtian. Jika suatu hari iblis ekstrateritorial menyerang kota, mereka masih akan berjuang untuk membunuh musuh." Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, "Bawahan mengerti bahwa inilah yang seharusnya." "Ya." Raja Dewa Bai Cheng mengangguk dan berkata, "Katakan permintaan terakhirmu." Tan Yun berharap untuk mengatakan, "Keinginan terakhir saya adalah memberi bawahan saya atribut es, atribut api, dan api yang Anda miliki dengan persetujuan Anda. Kekuatan api sebenarnya dari budidaya bawahan terlalu kecil, dan api yang membutuhkan dua atribut untuk menjadi lebih kuat." Setelah mendengar ini, Raja Bai Cheng tidak langsung setuju, tetapi berkata, "Komandan saya bisa setuju. Namun, Anda juga harus berjanji kepada saya untuk menyerahkan keterampilan kapak gila dan kapak pembunuh iblis klasik untuk menguntungkan prajurit sihir angin dan guntur di tentara keluarga Bai." "Ya." Tan Yun selesai berbicara, dan mengeluarkan dua batu giok kosong dari cincin peri. Segera, kesadaran ilahi memasuki slip batu giok dan menulis sebaris tulisan. Tidak lama kemudian, Tan Yun mengambil kembali pengetahuan ilahinya, melambaikan tangan kanannya, dan dua batu giok melayang di udara dan menggantung di depan Raja Dewa Bai Cheng. Setelah mengamati sejenak, Bai Cheng menerima dua slip giok keterampilan dan bersiap untuk menyalin keterampilan dan membagikannya kepada bawahannya untuk berkultivasi. Setelah menerima latihan, Raja Bai Cheng perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan kata-kata berikut menggerakkan semua orang. Bai Cheng tampak agung dan berkata, "Komandan saya ingin memberi Jing Yun nama keluarga Bai. Namun, jika demikian, namanya akan memiliki nama yang sama dengan putra tertua komandan saya. Oleh karena itu, komandan saya tidak akan memberikan nama keluarga. Namun, mulai sekarang, di hati pemimpin, Jing Yun akan menjadi cucu pemimpin. Siapa yang berani dengan sengaja mempersulitnya secara pribadi, dia menanggung risikonya sendiri. Itu sama termasuk 6 putraku." Begitu kata-kata ini keluar, mata orang-orang yang melihat Tan Yun berubah. Tak disangka, Tan Yun begitu disukai oleh sang komandan. Raja Dewa Boceng berkata, "Selain itu, mulai sekarang, Jing Yun akan meninggalkan barak dan menjadi pasukan elit dewa langsung di bawah komandan ini, sama seperti setiap prajurit dewa di masa lalu. Seperti kita ketahui bersama, ada 301 pasukan di bawah Raja Bai Cheng. Di antara mereka, 300 tentara jalanan masing-masing bertanggung jawab atas 300 jenderal besar dewa seperti Bai Feng.
Judul pasukan terakhir adalah pasukan surgawi elit, yang juga merupakan pasukan utama di antara semua pasukan di bawah Raja Baicheng. Di antara pasukan elit, dari jajaran prajurit dewa, Jenderal Dewa Muda, dan Wakil Jenderal Dewa, hingga Jenderal Dewa dan Jenderal Dewa Agung, mereka semua menonjol dalam pertempuran para prajurit dan menjadi dewa perang. Dapat dilihat bahwa pasukan elit adalah harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng berkata, sekarang komandan prajurit ini telah mengumumkan bahwa pertempuran dewa perang ini telah berakhir. Jing Yun, dalam 3 hari, seseorang akan membawamu ke alam dewa elit dan secara resmi menjadi anggota pasukan dewa elit. Selain itu, aku akan memerintahkan orang untuk membangun tempat tinggalmu di wilayah dewa elit. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan hormat, bawahan patuh. Kemudian, Raja Dewa Baicheng menghilang dari gedung dewa. Komandan Fang Seng terbang ke platform tinggi, memandang Tan Yun dan berkata dengan ramah, ayo, hadiah apa yang kamu inginkan? Api, Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, tidak masalah. Komandan Fang Seng berkata, dalam 3 hari, komandan kami akan memerintahkan seseorang untuk mengirim api ke rumahmu. Terima kasih, komandan. Tan Yun sangat bersemangat. Komandan Fang Seng berkhotbah kepada Tan Yun, anak muda, saya sangat optimis tentang Anda, dan saya yakin Anda akan bersinar di pasukan elit dan bangkit selangkah demi selangkah. Kemudian Komandan Fang Seng dan 2 komandan lainnya pergi. Bai Feng tersenyum. Kemudian dia terbang ke samping Tan Yun dan menepuk pundaknya. Setelah memujinya, dia berkhotbah kepada Tan Yun, pergilah. Bawa istrimu, sahabatmu, dan Suer ke rumahku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Selanjutnya, Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng, meninggalkan monumen Dewa Perang Ruang Waktu dan muncul di puncak-puncak Qingtian. Kemudian, butuh beberapa napas untuk terbang dan jatuh di luar rumah Jenderal Dewa yang agung di lereng bukit. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng ke kediaman dan datang ke aula diskusi. Bai Feng, Dewa Agung, meminta Tan Yun dan yang lainnya untuk duduk dan berkata sambil tersenyum, Yuner, apakah kamu lahir di alam dewa? Tan Yun berkata dengan jujur, laporkan kembali kepada Jenderal Ilahi yang agung bahwa bawahannya telah bangkit dari alam fana. Oh, begitu. Jenderal Bai Feng bertanya lagi, apakah orang tuamu masih hidup? Ya, kata Tan Yun. Bai Feng berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayahmu pasti lebih muda dariku. Dengan cara ini, kamu tidak perlu memanggilku Jenderal Dewa Besar di masa depan, panggil saja aku Paman. Tan Yun membungkuk dan berkata, saya telah melihat Paman. Sangat baik. Bai Feng membuang senyumnya dan tiba-tiba tampak bermartabat. Yuner, 5 saudara Paman, itu bukan rahasia lagi bahwa mereka ingin menyingkirkan Paman. Mereka lebih kejam dan kejam satu per satu. Dalam pertempuran Dewa Perang, pertama-tama Anda membunuh putri angkat saudara laki-laki kedua saya Bai Wen, lalu melukai Bai Long dan Bai Hu dengan serius, membiarkan Bai Ya menyapu lantai, dan melukai Bai Ying dan Bai Ren dengan serius, yang dapat dianggap sebagai benar-benar menyinggung kelima saudara laki-lakiku. Meskipun ayah saya mengatakan di depan umum bahwa Anda sama pentingnya di hatinya dengan cucunya, saya yakin kelima saudara lelaki saya tidak akan pernah menyerah. Ada banyak dari 5 saudaraku di pasukan Dewa Elit. Setelah kamu memasuki pasukan Dewa Elit, kamu pasti berjalan di atas es tipis. Kamu harus lebih berhati-hati dan terus selangkah demi selangkah. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya sudah menuliskannya. Oh, omong-omong, Paman, bisakah Anda memberitahu keponakan Anda tentang pasukan Dewa Elit? Dan di mana alam Dewa Elit? Siapa yang harus saya perhatikan secara khusus setelah saya pergi? Yuner, itulah yang akan dikatakan pamanku selanjutnya. Bai Feng berkata, alam rahasia Dewa Elit adalah alam rahasia, yang terbentuk secara alami. Di atas puncak Dewa Qingtian, ada gerbang Dewa Besar yang ditangguhkan, yang merupakan pintu masuk ke alam Dewa Elit. Alam Dewa Elit mencakup area seluas 100 miliar abadi, dan Dewa Langit dan Bumi di dalamnya cukup kaya. Ayahku setuju bahwa kamu harus membangun kediaman dan membiarkan Su Bing masuk bersamamu.
Sejak saat itu, kita dapat melihat bahwa dia sangat menyayangimu. Kamu tahu, bahkan Suer dan sepupu serta sepupunya ingin masuk, ayahku tidak setuju. Ayahku adalah orang dengan prinsip yang kuat. Aturan yang dia tetapkan adalah bahwa hanya dari setiap tingkat dewa perang yang bisa masuk. Namun, kali ini, dia mengubah keadaan normalnya dan setuju untuk membiarkan orang-orang di sekitarmu berlatih, yang aku tidak pernah terpikirkan. Mendengar ini, Tan Yun memiliki kasih sayang yang berlipat ganda untuk Raja Bai Cheng. Dewa Agung Bai Feng berkata lagi, area pusat dari alam dewa elit adalah hutan kuno, dan hutan itu adalah habitat para prajurit dewa elit. Tempat tinggalmu seharusnya berada di hutan kuno. Prajurit sihir lainnya tinggal di pavilion, dan kamu adalah tempat tinggal yang sama dengan para jenderal. Di area tengah hutan kuno, itu adalah medan perang elit dan tempat bagi para pasukan elit untuk mengalami dan bertarung. Di medan perang elit, ada 1000 pagoda bintang 9 untuk Anda latih. Pada saat yang sama, mereka akan dibagikan kepada murid-murid elit. Cukup pil surga kelas atas yang akan dipromosikan menjadi dewa semi suci. Sumber daya budidaya seperti itu tak tertandingi oleh 300 pasukan dewa lainnya. Selain itu, tingkat pangkat di tentara elit sama dengan tentara 300 rute, tetapi aturan promosinya berbeda. Di antara pasukan dewa elit, mereka dibagi menjadi pasukan dewa surga, pasukan semi suci, pasukan suci, pasukan raja suci, dan pasukan kaisar suci. Apakah itu tentara dewa atau tentara 4 arah lainnya, hanya ada satu jenderal. Misalnya, di pasukan dewa, akan ada beberapa jenderal dewa di ranah semi suci. Di antara pasukan semi suci, ada wakil jenderal ilahi di ranah suci yang agung. Di antara pasukan dewa suci, ada jenderal dewa raja suci. Pasukan raja suci akan berada di bawah kendali dewa agung di kaisar suci. Dan komandan pasukan kaisar suci adalah ayahku. Tan Yun mendengar pidato itu dan berkata, Paman, itu juga berarti bahwa setelah Dewa Surga kelas 9 dipromosikan menjadi semi-saint, dia tidak akan dikanonisasi sebagai jenderal Dewa Muda, tetapi hanya anggota tentara semi-suci, kan? Itu benar, kata Jenderal Agung Bai Feng. Prajurit Dewa Elit adalah kartu truf dari pasukan keluarga Bai kita. Biasanya, mereka tidak berperang dengan mudah. Oleh karena itu, kamu dapat berlatih di dalamnya dengan nyaman. Sekali kamu bertarung, kamu akan menang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pasukan Dewa Elit adalah dasar dari pasukan keluarga Bai. Kekuatan keseluruhan dari lebih dari 99.000 pasukan Divine jauh lebih kuat daripada 300 pasukan jalan. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya perlahan, dan diam-diam berkata, suatu hari, saya akan memimpin semua pasukan elit, untuk saya gunakan. Pada saat ini, Bai Feng memutar tangan kanannya, dan sebuah token naga yang diukir dengan kata, Bai Feng, muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Tan Yun dan memberitahunya, ini adalah tandaku. Qin Huan, dewa dari pasukan suci yang agung, adalah orangku. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, bawa token ini kepadanya, dan dia akan bekerja keras untuk memastikan integritas Anda. Qin Huan pura-pura berlindung pada kakak laki-laki tertuaku. Faktanya, dia masih setia padaku. Jangan percaya siapapun kecuali dia. Selain itu, ayahku tinggal di istana dewa di puncak Qingtian sepanjang tahun dan jarang memasuki alam dewa elit. Karena itu, kamu harus berhati-hati dimanapun untuk berjaga-jaga. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Paman, di hadapan bawahanmu, kecuali Qin Yu setelah memasuki pasukan elit, semuanya memberontak. Ya, Dewa Agung Bai Feng menghela nafas, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, di dalam hati mereka, saya tidak akan menjadi pemimpin di masa depan. Mereka secara alami akan berdiri di barisan 5 saudara laki-laki saya. Setiap orang punya cita-cita, saya tidak memaksa. Setelah itu, Jenderal Bai Feng yang agung berkata, saya telah menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Dalam 3 hari ke depan, Anda akan beristirahat di rumah saya. Dalam 3 hari, saya akan mengirim Anda ke alam Dewa Elit. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya,
Paman, dalam pertempuran Dewa Prajurit, Bai Long berkata bahwa senjata ajaib di tangannya dimurnikan dari tulang 12 naga ajaib cakar. Apakah ini benar? Keponakanku mendengar bahwa klan naga iblis cakar 12 sudah mati. Tan Yun secara alami tahu bahwa 12 keluarga naga sihir cakar tidak mati. Alasan mengapa dia bertanya adalah untuk menjelajahi angin dan melihat apakah Jenderal Besar Bai Feng tahu keberadaan 12 keluarga naga sihir cakar. Iya, kata Bai Fengda, dengan wajah dingin, tombak ajaib Bai Long memang terbuat dari tulang 12 naga ajaib bercakar. 3 tahun lalu, saudara ketigaku, Bai Li, menangkap seekor naga ajaib 12 cakar yang sekarat entah dari mana. Kakakku yang ketiga bahkan melanggar ajaran leluhur dari 12 protos di masa lalu, dan membunuh naga ajaib dan memperbaiki tulangnya menjadi senjata ajaib. Ayah saya sangat marah sehingga dia menghukum saudara ketiga saya karena berlutut selama setengah tahun. Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak tenang di wajahnya, tetapi sebenarnya dia sangat marah. Dewa Agung Bai Lei, tunggu aku. Aku akan menarikmu keluar cepat atau lambat. Mengandung niat membunuh di dalam hatinya, Tan Yun berkata, Paman, jangan marah. Kemarahanmu menyakiti tubuhmu. Kemudian Tan Yun berkata dengan santai, Oh, Paman, ketika saya pertama kali terbang ke dunia Dewa Hongmeng, di kota Dewa Hongmeng, Imam Besar para Kurcaci mengatakan bahwa selama saya membunuh 12 keluarga dewa dari mantan tertinggi Hongmeng, saya akan memenuhi syarat untuk menjadi orang di kota Dewa Hongmeng. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada yang tahu tempat persembunyian 12 keluarga seperti 12 naga ajaib cakar, naga emas, dan keluarga elf? Bai Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada yang tahu tempat persembunyian ke-12 protos. Mendengar pidato itu, Tan Yun merasa lega. Selama Anda tidak menemukannya, dengan cara ini, ketika kekuatan Anda meningkat pesat di masa depan, Anda dapat pergi ke tempat rahasia yang Anda buka sebelumnya untuk menemukan keberadaan 12 protos. Pada saat yang sama, setengah jalan mendaki gunung di belakang puncak Dewa Qingtian, rumah Jenderal Dewa Bai Yun yang agung. Di aula VIP yang megah, 5 orang parubaya dengan wajah hitam dan mata galak duduk. Kelimanya adalah Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong dan Bai Lai. Bai Zi marah dan berkata ke surga, Saudara, Jing Yun, bajingan kecil, membunuh putri angkatku. Balas dendam ini harus dibalaskan. Ya, kakak. Kelima saudara bergema, Bai Yingku terluka parah oleh bajingan kecil itu. Tidak mungkin semudah itu. Betul sekali. Ketika Bai Xiong keempat masih ingin mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Bai Yun. Jangan khawatir, 4 bersaudara. Dengarkan kakak tertuamu. Mata Bai Yun tampak jahat dan berkata, Jing Yun, hewan jahat ini, hampir membunuh anakku Bai Ren. Kebencian ini melawan surga, dia harus mati. Yang membuatku lebih marah adalah ayah kita lebih baik di Jing Yun daripada anak kita.